Menjadi pemain top sepak bola internasional dan menjadi bagian tim elit adalah impian semua pemain, baik yang saat ini berkiprah di level bawah ataupun level tertinggi. Namun tidak semua impian itu berjalan dengan baik, lantaran banyak proses yang perlu dijalani. Berkarir bersama klub terkenal, berkiprah dengan tim nasional di negara yang punya nama besar, juga menjadi faktor penting dan menjadi jalan yang akan melambungkan nama dan karir pemain tersebut. Tapi, meninggalkan negara yang punya nama besar dan bergabung dengan negara yang tim nasionalnya belum bersinar adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan. Adalah Indonesia, sebuah negara besar yang tim nasionalnya sedang berjuang bangkit meraih nama besar dalam dunia sepak bola dan sedang gencar-gencarnya mencari putra-putri dari keturunan anak bangsa untuk menjadi bagian dari skuad negara, kini terus berupaya menjadikan mereka bagian dari tim nasionalnya. Setelah bergabungnya beberapa pemain keturunan di Timnas Garuda, yang sukses dengan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Kini, yang paling baru Federasi Indonesia PSSI sedang merampungkan proses kepindahan beberapa pemain untuk menjadi bagian skuad negara. Nama-nama seperti Moro Zylstra, Andrian Wibowo, dan Miliano Jonathan membuat semua percaya betapa seriusnya PSSI membangun tim nasional untuk mencatatkan namanya di papan internasional. Kembali kepada narasi nama besar negara dan pemain, proses naturalisasi Miliano Jonathan yang sebentar lagi selesai, ada sesuatu yang membuat kepala semua pecinta bola tanah air berpikir keras. Bagaimana tidak? Jika pikiran kita flashback ke belakang dengan mencermati bergabungnya para pemain diaspora, semua orang tahu mereka memilih Indonesia menjadi pelabuhan timnasnya setelah harapan mereka di timnas, di mana ia dilahirkan dan berkarir, tidak mendapat tempat atau bahkan tidak dipandang serius. Seperti salah satu contoh yang kita tahu, Ian Madsen dan Jairo Riedwald yang menolak membela skuad Garuda karena menanti panggilan timnas de Oranje atau bahkan kiper andalan timnas yang sekarang Emil Audero, yang bahkan menjadi bagian skuad merah putih setelah tidak dipanggilnya di timnas Belanda. Namun, beda Ian Madsen dan Jairo, beda pula dengan pemain yang akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia ini. Ia justru rela melepaskan peluang menjadi bagian tim besar Belanda dan lebih memilih bergabung dengan timnas Garuda. Sungguh keputusan yang patut dipertanyakan. Dikutip dari media asal Belanda, Voetbal Premier menyebut, Miliano Jonathan sebenarnya mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda U19 dan Timnas Belanda U21. Namun, sang pemain menolaknya. PSSI sedang berupaya keras untuk merekrut Miliano Jonathan. Striker FC Utrecht tersebut bahkan telah memulai proses naturalisasi, membuat masa depannya di Timnas Belanda U19 dan U21 tampak mustahil. Padahal KNVB juga mengincarnya, ungkap media tersebut. Voetbal Premier kemudian justru melihat potensi menarik di lini depan timnas Indonesia setelah bergabungnya Miliano Jonathan, terutama potensi duetnya dengan Ole Romeni. Di Indonesia, Jonathan berpotensi membentuk lini serang bersama Ole Romeni yang telah menjadi sensasi di Asia sejak bergabung dengan timnas Indonesia, jelas Voetbal Premier. Lalu, pertimbangan seperti apa yang membuat Miliano lebih memilih Indonesia daripada Belanda? Tentu saja ini menarik untuk dicermati. Yang semua tahu, timnas Belanda sudah tidak ada lagi yang meragukan nama besarnya. Walaupun negara ini mendapat julukan raja tanpa mahkota, namun kiprah dan nama besarnya dikenal secara global. 3 kali melaju ke final Piala Dunia di tahun 1974, 1978, dan 2010, membuat timnas Belanda menjadi kekuatan besar di Eropa. Namun ada yang tidak dimiliki Belanda, dan itu hanya dimiliki negeri dengan pejabat korup terbanyak kedua di dunia, Indonesia. Sama seperti negara besar lain, yang punya pendukung fanatik tim nasional negaranya, Indonesia juga mempunyai rakyat yang sangat setia dengan tim nasionalnya. Bahkan nama besar supporter Indonesia dikenal fanatik luar biasa di seantero jagat raya. Dan inilah salah satu alasan kenapa banyak putra-putri berdarah merah putih yang melabuhkan masa depannya bersama timnas Garuda, termasuk Miliano Jonathan.
jika ditanya, apakah negara di luar sana cinta dengan timnasnya? Jawabnya pasti iya. Tapi jika ditanya apakah mereka seperti Indonesia, maka sudah tentu jawabnya tidak. Rakyat Indonesia itu gila. Ya, gila saat mencintai timnasnya. Mereka akan mencurahkan semua kreativitas, waktu, dan doa untuk tim kesayangannya. Mereka akan menjadi pemain ke-12 yang selalu bersama dalam setiap langkah tim nasional. Dan mereka akan menjadi tameng di depan para pemain nasional jika ada yang mengganggunya. Miliano, Mauro, dan semua yang sudah menjadi bagian dari Garuda. Mereka bersamamu. Mereka akan sangat garang jika ada yang mengganggumu, dan mereka akan lemah lembut jika bersamamu. Bawalah merah putih tebang tinggi, tunjukkan kepada semua mata dunia. Kalau negeri yang penuh binatang hobi korupsi ini punya tim nasional yang namanya melambung tinggi. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang mengupas tuntas seputar timnas Indonesia dan mancanegara, tanpa hoaks dan narasi menyesatkan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat yang sudah subscribe, Mimin doakan rezeki lancar dan sehat selalu. Amin. Terima kasih.